ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dan Allah menginginkan yang terbaik buat kita semua, menghadirkan, menggerakkan kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi fataha baba taubati fi hadal syahri wa ja'alaha min afdali ta'ati wal qurabi. Wa'adha lil mustaghfirina jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa bihar rahmatu min suhubir ridwani nusabdu wa tafaddala ala sa'imina fihi bi anwa'il maqarini wa rutabi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadin nabiyil karimil mujjadi wa rasulil adim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulul fadli wal azabi wan nasab. Salatan wa salaman ma tala'a najmun wa ghurab. Amma ba'du. Sebelum ada request, karena ini di bulan haram atau di bulan di antara 12 bulan, yaitu di antaranya bulan haram ada 3 yang emang 4 yang emang bulan yang lebih banyak bagusnya di antara bulan-bulan yang lain. Di antaranya itu bulan Rajab, yang mana sebagai hamba Allah kita diwajibkan ikhtiar untuk kemaslahatan hidup, tetapi kita juga diwajibkan melaksanakan ibadah sebagai rasa penghambaan kepada Maha Pencipta dengan mengharapkan ridhonya untuk kebahagiaan akhirat. Makanya yang sering kita lakukan adalah saum. Tapi saum di bulan Rajab ini bukan sunnahnya Nabi, tapi para alim ulama menyatakan karena di bulan inilah bulan yang agung, ada satu peristiwa yang emang
Rasulullah menghadap Allah di bulan Rajab melalui Isra Mi'raj, menghadap Allah untuk melaksanakan perintah sholat, mendapatkan oleh-oleh sholat 5 waktu ini. Cuma di bulan Rajab, mari kita semua ramaikan talil Qur'annya, ibadah-ibadah sunnahnya, bukan karena puasa saja, tapi ibadah-ibadah sunnah pun kita laksanakan, terutama ibadah sholat sunnah, duha, tahajud, witir, itu kita laksanakan, dan talil Quran. Apalagi sudah di level 5, 6, 7. Hati-hati sudah mau game over. Jadi diharapkan jangan tidur seharian terus nonton bola sampai pagi. Nonton bola. Maksudnya ulah resep teh nonton TV atau nongkrong dina HP setan gepeng. Umurmu mau game over. Segera isi mumpung kita ketemu di bulan Rajab, bulan betul-betul bulan yang paling mulia. Menanamkan dari sekarang, nanti bulan di Ramadan kita pembakaran dari dosa-dosa kita. Makanya jangan dibilang puasa sunnah ini sunnah Rasulullah, karena Rasulullah hanya membolehkan tapi tidak mengerjakan. Boleh. Makanya puasa sunnah Nabi ente kerjakan, tapi membolehkan, karena para alim ulama bulan ini sungguh bulan yang penting. Maka dari itu disunahkan untuk puasa di bulan Rajab. Banyak lagi kalau kita ketentuan dengan hadis-hadis, karena kita tidak tahu hadis itu sahih ataupun dhaif ataupun mamdud, bohong. Kalau kita berpatokan ke sana, malah kalau itu hadisnya dhaif, kita durhaka puasanya. Jadi puasa sunnah kita ngikutin para alim ulama, begitu saja udah niatnya. Karena di bulan Rajab itu ada hari Senin dan Kamis, berarti ada sunnahnya Rasulullah. Nah, makanya di malam Senin, di hari Kamis, perbanyak sholawatnya. Yang paling terbanyak apa yang dikerjakan sholawatnya? Yaitu sholawat nariyah atau sholawat, banyak namanya. Sholawat yang dikarang oleh Mahmud, yang dimakomkannya di Maroko. Sholawat nariyah, sholawat tarwiyah, cuman bahasa orang apa? Padahal di tajwiyah. Tajwiyah itu di daerah Maroko. Makanya cuman bahasa orangnya jadi nariyah. Makanya diperbanyak tiap malam Senin, hari Senin, atau malam Kamis di hari Kamis dengan sholawat nariyah atau sholawat tarwiyah, tafrijiyah, sholawat kamilah. Jadi banyak namanya. Sholawatnya lumayan panasnya, makanya bisa membakar dosa 80 tahun. Makanya awal nariyah mah panas di bawahnya. Allahumma sholli sholatan kamilatan, itu panas. Berapa makanya? 4.444. Siapa tuh? 7 jam. Mampu 4.444.
kan itu mah moal. Jadi pahala yang gede gawe tenaga mikir. Wa hadza siratul rabbika mustaqiman qad fasalnal ayati liqaumi yadzakkarun lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'lamun. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka disediakan darussalam, surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Makanya di bulan Rajab, Sa'ban, puasa bulan Rajab, puasa bulan Rajab 5 hari di awal itu sama dengan puasa 60 bulan. Berapa tahun? Puasa 5 poe di bulan Rajab sama pahalanya dengan puasa 60 bulan. 5 tahun ya. Turut-turut kan? Atau ada yang puasa berarti ini bukan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud berarti. Jadi ikutin aja semuanya. Kan di bulan tadi ada puasa 11, 12, 13. Itu juga puasa Pak. Jadi berarti ikut puasa Nabi Ibrahim. Kalau puasa Senin Kemisnya ada kan di bulan Rajab, berarti ikut Rasulullah. Kalau sehari puasa besok enggak puasa lagi, berarti puasa Nabi Daud. Berarti kan dapat semua tuh. Ada sunnah-sunnah Nabi juga di sananya. Jadi jangan sembarangan. Dan kalaupun yang nggak puasa, ulah sekali deh kau mau ustad, maka kita ustad tidak pakai puasa jangan kolongos ya mah. Dosa masuk di Tuhan. Puasa saya itu tentu diterima. Puasa mudah-mudahan bukai. Setekon maghrib baik. Atau puasa ke sahur molor, udang dohor, terus dohor molor di baik, udang asar sare di baik, atau singkong di sare. Atau bagaimana puasa molor itu? Coba ulah iya nanti bagaimana puasa dong gitu baik. Penting nonton. Di bulan Rajab, bulan Sa'ban sampai Ramadan, namun sampai bisa hatam Quran sebulan, berarti salapan 11 kali. Atau bisa jaminan guys, mau tiraksin nanti. Ini pan macana WA, berarti tinggal pulsaan. Jadi menang hotspot ya lamun deket jauh setik cari perangkat lain. Maka ada hotspot masalahnya deket lagi hotspot. Jadi pergunakan waktu ini yang betul-betul jarang ketemunya. Kita ditemukan aja udah rasa syukurnya bukan main dengan bulan Rajab ini. Teman-teman kita yang sudah duluan diantar, kita harusnya bersyukur. Terima kasih ya Allah, saya ditemukan, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Jadi
Jelema hirup eta mudah-mudahan pengampunan segala dosa-dosa. Komo urang ngeunah eta geus Ramadan terus pas ge maot deui. Mantap eta. Geus dong panganten anyar di jero kubur ge. Aku lek sare-sare di panganten anyar sia pusing lah. Makanya gunakan halal tadi. Terus kalau sudah kayak begini, jangan nanya, jangan memberikan supaya orang riak. Lagi puasa teh, oh iya, rencana mau sampai bulan puasa. Polongo itu, ngarana mere jalan riak, cicing manis nyaho mah. Ngeseta nyiru bae, berarti kekuasaan. Padahal katanya sariawan. Udah pikirannya pikiran baik-baik. Ulah nanya ulah. Karena pertanyaan kita ini membuat dia jadi riak. Jangan sekali-kali kita nanya. Lagi niat. Di subuh ini niat apa? Cuman sunnah sahur. Jadi syaratnya sahur yang sempurna puasa. Apa namanya? Biarpun itu sahur ini yang benar-benar pasti itu ditunggu-tunggunya malaikat. Ribuan malaikat kumpul di sana. Makanya di bulan Rajab sampai bulan Ramadan Allah sedang puluhan ribu malaikat ditebar-tebarin di bulan ini. Yang mengangkat semua amal ibadah yang dikerjakan siapa orang yang ingin mencapai hal-hal yang baik. Makanya ditebarkan di bulan-bulan ini. Iya hari baru manusia bisa nempuh mah. Nah itu kata pada juri paling ini. Malaikat boro-boro. Makanya jangan tok kita puasa tapi masih ngerjain yang maksiat. Puasa kok masih kita ngerjain hal-hal yang jelek. Puasa na urang bari zikir itu yang kalau disempurnakan. Ulang menang capek jeung laparna doang. Bagi ibu-ibu perempuan yang masih punya kodo, niatnya jangan puasa niat raja, niat kodo aja. Ibu juga dapat nantinya. Nanti kalau puasa Senin dapat sunnah Seninnya, dapat sunnah Rajabnya. Jadi nggak usah didobel-dobel. Nawaitu sauma godin li kodoi Ramadoni bisunahi rojabi. Fadlillahi ta'ala Allahu Akbar. Dan disunahkan niat itu di malam hari. Niat mah teh atuh geus isa lagi ya jam sunah niat. Ini dong. Jadi sunnahnya niat didahulukan malam yang afdolnya. Sahur itu adalah sunnah kesempurnaan dalam puasa, sunnah ataupun wajib. Jadi ibu-ibu puasa daripada puasa sunnah Rajab mendingan puasa kodo, biar nanti kodonya dapat, Rajabnya dapat. Takut dulu yang masih perawan poho kakuari geus dewasa koho asal geus bener teh teu boga hutang, padahal hutang mah dulu. Mendingan daripada kita puasa sunnah Rajab, kita puasa niatnya kodok Ramadan yang kita sudah lupa dulu waktu masih perawan. Makanya puasanya puasa kodok aja 1 bulan. Tapi tetap izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, nggak boleh puasa. Komo sunnah Rajab kodo beli tebenang, kodo wajib.
jam sebelum imsak datang. Dan masuk sahur sama kawan. Sahur mah menjelang 5 menit lagi ke imsak. Nah, itu sahur namanya. Pahala lebih gede tibatan puasanya. Jam 7 sahur pohon sih. Sahur pohon berarti. Ulah tanpa sahur kudu sahur. Jadi sahur eta lah anu dikurumunan ku ribuan malaikat. Jelema nu sararaur puasa, puasa wajib, puasa sunnah. Makanya sangat penting di kejadian Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, yaitu pentingnya kita menjalankan sholat, terutama sholat 5 waktu. Itu lebih tinggi daripada ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, zakat. Apalagi satu lagi. Jadi karena sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang tidak melakukan sholat, meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Atapnya ini adalah puasa, zakat. Kalau kita rajin puasa, zakat, haji, umroh, kalau tanpa sholat hancur semua. Karena tiangnya yang 4 lagi adalah atapnya, gentengnya. Genteng tanpa tiang pasti ambruk. Hari puasa dendeng, hari kodok dendeng kita biasanya geus sahur molor lewat subuh. Nah, dianggap biasa-biasa saja atau puasa-puasa tinggi kayak ini. Jadi kalau kita lupa, apalagi di puasa sunnah Rajab, kadang-kadang udah kebiasaan kita karena melihat orang makan, puasanya dianggap batal, tapi detik itu sampai maghrib tidak boleh makan dan minum. Paham tak? Ulah mentang-mentang orang poho, dilanjut tak orang niatna puasa. Puasa tetap batal. Tapi orang batal puasana, tapi orang karena orang geus niat awalna. Eta teh beunang barang dahar diminum sampai ke maghrib. Tapi puasana batal. Anda tadi poho. Atuh mana lagi poho bieu inget masa aja ke puasa dahar jadi keringat atuh moal dia menjadi hukum kayak karena orang poho jadi hukum. Puasana batal tapi teu beunang diteruskeun buat ieu naon daharna. Batal puasana geus batal ya. Karena orang tadi teh geus dahar. Tapi orang puasa teh sampai ke maghrib. Nya puasana batal. Puasa jojong. Ibu tinggi batal. Maksudnya ulah berangakan deui. Ulah berangakan deui. Puasa deui urang. Cuman teu meunang naon menang ngajalankeun ilmuna, hukumna, menang pahalana. Mentang-mentang urang batal ya puasana, lalu terus berangakan, teh eta nu doraka. Karena urangna geus niat. Ku peda kahalang urang poho. Makanya orang gayo bege diduduh. Pamajikan ge sarua, punjikeun para palua saruaan. Hubungan mana amprekan para geus mandi geus nanti ya berpuasanya. Dengan poho ieu jeung di hesepan. Ih, pada bulan Sawal bae pan.
puasa nama batal tak? Karena orang hubungan badan teh dipermanjikan. Tapi itu benar-benar dahar sampai ke maghrib. Malam dijawab buat di luhur buat yang ingat. Ya tambahin di bawah. Dong Ramadan, kita di Mekah. Pagawean berangkat ke Mekah suami istri. Eta di Mekah tengah daek ngalakukan hubungan badan, padahal di Indonesia bagai pahalana lumayan gede nah. Obat ya obat darah tinggi. Obat nu paling mujarab eta hubungan badan ning salaki. Mual mau perlu darah tinggi. Cager total. Sikih lancar. Siapa yang bicara beneran demi Allah. Jangan itu masih dicekelan baik. Maka kamu pun darah tinggi, hubungan badan bisa cager. Itu kudu minum obat paramek panadol sih. Dipantogin cager. Jadi boleh hubungan badan, tapi jangan sampai ngelewatin waktu haram, waktu imsak. Cepat mandi. Mandinya ulah pas adzan subuh. Adzan subuh be masih kena barang dahar, tanggung ya. Makanya aya hiji jelema kaberangan sahur ngetacan adzan. Masih kena bisa sahur. Sebelum adzan datang. Begitu adzan berhenti. Cuman saya ada nyisa kangkung dina hutu nyelam, hiji ka jero, hiji ka luar. Eta kumaha deui? Sedengkeun geus adzan. Cekawan ku dia ulah sampai ke asup sampai ke buduk maghrib. Wah, atuh ceklak di kangkung. Jadi kalau seandainya kita waktu udah datang waktu adzan itu kita mulai puasa. Bagusnya lagi mah 5 menit sebelum datangnya adzan kita udah berhenti untuk makan minum. Pokoknya batas mulai start orang puasa eta dari adzan subuh. Yang pertama kita dengar, lain terakhir. Dianggapkan adzan awal baik, emang sih di Mekah ya adzan awal segala. Di Mekah mana ya adzan awal. Jadi kalau kita pas ada masih makan, nah kalau masih ada di mulut belum dikeluarin, ulah dipaksakan ditelan, batal orang eta. Ya, jadi waktunya itu pas adzan subuh mulai setar sampai adzan maghrib. Anu adzan maghrib, nu ngabejan adzan maghrib haram hukumna adzan lamun dia sendiri belum ngebatalin. Awas nu tukang adzan dia. Manehna heula ngabatalan nginum baru dia adzan. Jadi mengabejan batur deh kita buka, mak nah kita buka. Alabatan calo eta mah. Di kebukan Cina sih ya. Batalan heula nu adzan dia. Karak manehna ada. Jadi mulai dari kapan kita mulai puasa? Mulai dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Terus ulah patokan na TV atau di kan beda-beda. Tangerang Pandeglang aja bedanya 10 menit. Jakarta hampir 15 menit di Pandeglang. Pandeglang kene, iya Pandeglang ya jeung Labuan beda 3 menit. Komo Pandeglang jeung Cirebon. Di dia mah asal sih ya, ka Cirebon henteu.
Isa. Muka-muka. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarzuna tijaratan lam tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Tapi lamun orang sholawatna hayang usahana maju geus percuma, mau jadi naon. Puasanya pingin pahala terus, mau jadi naon. Jadi mengharapnya ibadah kita ini untuk berharap keridhaan dari Allah. Namun kalau seandainya kita sudah semua diniatkan lillah karena Allah, bukan sesuatu hal tujuan apalagi urusan dunia, semua akan Allah mudahkan urusan kita di dunia karena kita berharap keridhaan Allah yang mempunyai kita semua dunia dan langit. Kalau Allah sudah ridho, apapun juga keinginan kita, Allah akan turuti. Itu baru penampakan di dunia. Makanya beberapa kali ngaji geus beberapa kali kudu aya nempel hiji mah. Urang geus tahunan kieu mah urang. Nah, tanda-tanda orang yang bisa menempatkan hati kita menjalankan, itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi lamun eueuh perubahanna, menyikapi, menghadapi suatu masalah, masih goyang imannya, masih kembali deh ke nol, kembali deh kayak orang kita nggak tahu, berarti kita belum mendapatkan hidayah dari Allah. Geus ulah sesuatu hal sakit mungkin orang lamun sesuatu hal bila mana ada permasalahan, apalagi buruk sangka, yang tidak tahu so tahu, aja ngajen fitnah. Geus naon ge urang mau ngaji ulah urusan ka mana-mana. Gimana ngajina hayang dunia, baik dunia teka pernah, ngaji teka pernah, rugi dong. Makanya bismillah mulai sekarang udah di stop urusan duniawi. Dunia itu bayangan, jangan kita mengejar bayangan. Dan jangan kita khawatirkan masalah rezeki, sudah diatur. Mau kita mau kejar kemanapun juga tetap sudah segitu, sudah ditakar sama Allah. Makanya nggak perlu dikhawatirkan karena sudah dijamin sama Allah sampai kita mati. Jadi nggak usah ditakutkan, nggak usah dikhawatirkan. Gara-gara terlalu khawatir, gara-gara terlalu takut, makanya nggak ada apa yang kita butuhkan. Beban setinggi apapun kalau kita menyikapinya dengan sakinah, dengan tenang, banyak kita berserah diri sama Allah, itu akan jadi mudah. Beban kecil pun kalau kita bebankan, pikirkan, malah makin berat. Gara-gara kita sering mengkhawatirkan urusan rezeki, menyampingkan urusan akhirat, terjebaklah kita jadi orang-orang yang merugi. Dunia henteu menang, akhirat henteu menang, neka mana? Gaya.
Ini kemana-mana ya sholatnya. Tadi guys, bulan Rajab tadi usahakan kita ramaikan bulan Rajab ini sampai Ramadan nanti untuk dipenuhi dengan hal-hal ibadah. Guys, usaha mah kekayaan dikitkan ku Allah supaya urang ada inget ke Allah. Lain bikin puyeng, usaha aja sekarang dari pegawai pedagang semuanya lagi lumayan ujiannya. Tapi tetap pandai daya dahar. Geus teu kudu kumaha, geus kerjaan kieu keur pahit bener. Sengaja digituin sama Allah, siapa orang-orang yang dapat kemenangan berarti dekat dengan aku. Teng amin gawean. Jadi sekarang mah merapat ke Allah. Mempeger sepi, dagang tersepi geus. Aing dua bae mah ka Allah. Membeng dagang tersepi. Lain gitu tapi lama berkenaan sepi dia ramai berarti eureun cek Allah. Wah itu. Ya, peger. Kayak ini nyambut geus non geus nih. Sering ngaji bel. Lah gitu. Karena nantinya susah untuk kesana. Ukur buat diri kita sendiri aja, mumpung kita diberi kesempatan, diberi hidayah, coba digunakan waktu-waktu ini. Jangan banyak santai, jangan banyak berneha-neha. Ya perhatikan ngalakukan puasa 2 poe ge alabatan sambulan Pak, itu untungan baik, sebenarnya sudah poinnya. Waduh, tinggal 28 poin ini. Obat tinggal. Iya. Jadi intinya lihat Quran. Coba dimuhasabahkan sama diri kita. Ayo ngaji Quran dan Yasin doang sama saya. Ayo wakinya tadi jarang-jarang. Yang singgah ingin sajuma sekali. Kita tidak mau hadir. Jadi KW Quran rapat KW. Yasin doang nu serada sarwe. Benar. Nyaman dari negeri mana gua? Kalau Quran teh aing percaya ya Islam itu bukan Quran. Jadi mulai dibuka Quran di iman. Coba dimulai. Arek ayat tah. Nu penting rutin. Dibuka aja dipaksain. Ulah kangenahan teh. Jangan keenakan. Ya penting mah teh ka mana-mana ieu Quran. Geus mending kene ngagawe Quran bae. Sugan aing tamat teh. Saumur hidup kayak sekali ke. Pancak pernah orang mah. Ramadan ditilok celok tamat. Eta gimana berjamaah sajud sewang. Nu urang mah boga geus. Lamun bacaan ke eta naon di Menang di. Bacaan tajwidna saya tepaseh. Ayo urang belajar mah. Eta dimaklum kok. Tapi lamun belajar nanti tulisan Latin, salahnya itu durhaka. Tapi kalau belajarnya dari huruf Arab, salahnya diampunin sama Allah. Doang maca dina ieu pan Yasin. Dina Quran. Tapi lamun tulisan Ya Asin, Ya Asin, Ya Asin, gulaan deh gulaan. Tempone Yasin, Ya Asin. Makanya salahnya jauh. Lamun dibaca nanti huruf hijaiyah, huruf Arabna. Salah mah haji ente jadi masalah, tapi yang penting orang belajar. Nanya gitu, jayaan
gengsi. Itu dihampura ke Allah kesalahan karena kita masih belajar. Tapi kalau belajarnya diurutin itu tidak ada ampun. Biarpun lagi belajar tapi belajarnya latin itu tidak dimaafkan. Kalau ada kesalahannya itu durhaka sama kita. Beda dalam tasbih iyyaka na'budu, iyyaka na'budu ulah disambungkeun iyyaka na'budu ulah iyyakana. Kurang biasa macam kumaha? Iyyaka nanya. Kudu nama iyyaka na'budu pisakeun teh tengah hiji. Iyyaka na'budu jeung iyyakana kana ka mana kana? Adina mana adina? Ka kana bae ka kana. Iya jeung iya beda artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lamun teu ditasikeun ge iya aing nyembah ka panon poe. Saya menyembah ke matahari. Wa iyyaka nasta'in dan saya minta pertolongan kepada matahari. Beda tasjid doang. Makanya harus ditasjidkan. Iya ulah iya. Lamun iya matahari kan doa Allahu Akbar. Lamun barna dipanjangkeun, kalau barnya dipanjangin bar Allah bedug besar tuh ngahina ka Allah doraka barna pendek Allahu Akbar nya lamun dipanjangkeun beda artina jadi durhaka. Makanya ulah asal-asalan benar. Jadi tasjidkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilaka jeung aing, susah jeung aing. Jadi tasjidkan assalamualaikum warahmatullahi. Nu kadua teh naon? Teh naon? Nu penting nu kahiji. Karena nu kadua mah sunnah. Lain santai sunnah. Nyek bae pake teh naon. Jadi nu paling pentingna adalah assalamualaikum tadi. Yang dua kunut ulah sok diusap karena beungeut ulah. Yang mungkin dua kunut diusap. Komo karena beungeut batur. Yo silakan tentang rojab. Silakan ada pertanyaan sebelum dilanjut. Bu, baca licik bae tak lain Jumatan ya. Itu bi yang kunut itu bi, aduh. Ya. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Karena kan bukan doa. Doa yang paling tinggi padahal karena berdiri. Ini Doa kunut itu termasuk dalam sholat. Jadi tidak boleh diusapkan ke muka. Yo, sorry. Mandi gitu bandang ke budangan pinya. Ya, Mun ke budangan mandi. mandi gede. Oh, Nah, terus gimana? enak. Tetep kudu pas subuh. Saat azan subuh. Pangis kudu wajib bersih urang. Tina adas gede puasa. Jadi sebelum kumaha bilang pertengahan urang ngimpi.
Mimpi no? Mau. WKWK. Ente batal puasana, tapi wajib mandi. Tapi tong dicolokanan anu bangsa jerona, maksudna ceulina. Tetap mandi adus gede, tapi harus sate. Mandi, kurang mandi ya. Itu mandi sampai bikin seger badan batal. Mandi jujur, mandi seger awak batal sih puasa belon. Kau pergi, seger ya puasa mah. Gelis aing batal sih. Puasa mah kudu lilis, puasa mah kudu lapar. Alhamdulillah puasa itu lapar sedikit kacan. Dia mah mana itu puasa belum. Puasa mah kudu lilis. Makanya dina puasa mah bisa kanyawat ku jelema ibadah. Dina haji ketahuan sama orang, ibadah puasa zakat bisa ketahuan sama orang, di sholat nggak bisa kita pura-pura, di puasa pun nggak bisa kita. Di sholat bisa ketahuan, di puasa nggak bisa ketahuan puasa apa enggaknya, hanya kita dengan Allah. Orang gampang kan ngebatin orang puasa. Terus Bi, kalau lagi puasa ngomong lemas gitu batal nggak? Puasa tujuannya itu untuk menahan nafsu. Berarti nafsu itu diantaranya ucapan, pekerjaan, terus tingkah laku kitanya. Bagi kita ucapan yang sampai menyakitin seseorang berarti mengurangi fadilah daripada puasa itu. Jadi puasa itu menjaga daripada hawa nafsu, entah ucapan ataupun perbuatan. Berarti orang yang sampai melanggar mengucapkan sesuatu hal, dia puasanya akan dikurangi fadilahnya. Hasilnya tidak sempurna. Puasa itu kebagi 3. Ada hawasil hawas, itu puasa kita. Puasanya hanya memindahkan makan siang ke malam. Puasanya yang akan mendapatkan hanya lapar dan haus. Kalau gosok gigi sepertinya pakai odol berasa ketelen, apalagi dengan sikat-sikatnya batal. Aku disikat celokok teh sia deui. Bukan batal lagi, masuk rumah sakit. Sikat giginya kudu pentingnya Bi, cuma nangis gitu. Menang tapi ulah katelen. Kita kan suka punya air liur nih, kalau lagi puasa suka banyak. Ke sholat, asal jangan ngelewatin pagar, bisa ditelan. Ngelewatin pagar itu ngelewatin batas gigi. Jadi cidurnya air tidurnya sampai keluar gigi itu kalau ditelan batal. Kalau masih ada di tengah lidah ini boleh ditelan. Terus ngeludahin dalam sholat, tunduk ke sebelah kiri atau sebelah kanan, mana yang paling dekat ini dideketin, diludahin ke, karena air liur mah tidak najis, sama dengan ingus nggak najis. Jadi nggak apa-apa kita ludahin ke baju. Cuman gerakan ngeludahinnya harus pas gerakan sholat. Jadi begitu mau ruku baru kita ludahin. Jadi bukan karena kita lagi tidak gerakan sholat, lagi pas baca Fatihah kita ludahin dulu, batal sholat. Yo.
Dia nanya Ayo, namanya masjid ya berapa? Jadi kalaupun kita ingin terbebas dari segala urusan kita, permasalahan kita untuk hari ini, mumpung di bulan Rajab ini, kita banyak-banyak mendekat sama Allah, merapat sama Allah. Jadi jangan makin menjauh. Gara-gara urusan dunia ini, kita sudah mengabaikan siapa yang punya dunia ini. Jadi bulan Rajab ini bulan kesempatan bertaburannya para malaikat. Sudah yang lama kemarin kita berapa Ramadan sebelumnya kita jauh dengan Allah, dicoba mulai rajin-rajin. Ibu-ibunya kasih semangat ke suami-suaminya. Ulah nyebutkan di ngaji Quran, waduh salah kiai mama kasih tanah kita. Kayak orang yang mau meninggal begitu. Turunan batur kena. Coba ngaji Qurannya deh dibuka. Tin alif lam mim surah Al-Baqarah terus beres ke. Dawamin aja dawamin. Habis sholat subuh dawamin. Allah senangnya biarpun sedikit tapi mayam daripada banyak sejud cuma sekali besok enggak. Jadi mendingan one day one ayat hari namanya. Nah, one day one ayat gitu. Dia biar satu ayat Allah senang, yang penting istiqomah rutin. Padahal kalau kita di ini 30 hari itu kalau sampai ain dari kain udah banyak yang kita baca. Kalau kita pengen ngobrol sama Allah, baca Al-Quran. Udah jadi orang dalam itu bisa ngobrol. Itu kan kalimat-kalimat Allah semua di Al-Qurannya. Kita jarang ngobrol sih sama Allah. Jadi buntu malu kan. Yaumna Yasin, Waqi'ah, Ar-Rahman, Alhamdulillah, Tabarok, Al-Mulk. Kata Quran mulai nama rapat kayaknya. Jadi dipaksain, ayo macul berat, mikul berat, tapi digawean anu berat, anu enteng, tinggal modal wudu. Tapi beratnya bukan main, karena urusannya urusan hati yang bisa membuka semuanya. Jadi jangan terlena kita di dalam kegelisahan ini. Jangan bayangkan neraka itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Mereka mana gaya? Jadi lamun dibelah di otak anu hadir di dia, semuanya kepikirannya urusan dunia. Sama doa. Lihat senyum aja beda, Bi. Bilang doa senyumnya pada beda. Makanya bukan aura kasih, aura kasih. Itulah kemungkinan besar, karena emang kalau untuk pahala di bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan apalagi nggak bisa dikatakan oleh kata-kata ataupun nggak bisa disurahkan dalam kitab saking ribuan banyaknya hadis-hadis, entah yang sahih, yang dhaif, banyak sekali, sampai saking besarnya. Karena di bulan Rajab ini ya itu aja sih yang paling tinggi itu adalah Rasulullah menghadapnya ke Baitul Maqdis sampai bisa berhadapan sama Allah. Nabi Musa dulu minta sama Allah, ya Allah ingin ketemu dengan wajahmu ya Allah.
Akhirnya Allah kabulkan permintaan Nabi Musa tadi. Tapi belum apa-apa, baru ngelihat cahayanya saja sudah nggak kuat. Kenapa Nabi kita Rasulullah bisa menghadap Allah? Karena bukan permintaan Rasulullah, tapi Allah lah yang meminta untuk menghadap kepada Allah, makanya kuat. Kalau Nabi Musa mah kehendak Nabi Musa ingin ketemu sama Allah, makanya nggak kuat. Dan yang keduanya, Rasulullah Nabi Muhammad itu dibikinnya dari seperti cahayanya Allah. Makanya kenapa iblis atau ajajil, makhluk Allah, kepalanya para malaikat dulunya sebelum ada kesombongan dilaknat, dia nggak mau menerima manusia Nabi Adam ini sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Suruh menyembah kepada Nabi Adam, bukan Nabi Adamnya, tapi Nabi Adam ini dibikin dari cahayanya Rasulullah, karena ada cahaya Rasulullah di sana. Makanya iblis, jin itu ajajil, dulunya ajajil, makhluk kepala para malaikat, makhluk paling taat, paling pinter dari makhluk apapun. Karena ada kesombongan, maka dilaknat sama Allah jadi iblis. Manusia pun seperti tadi, kebaikan satu hari ini dengan kesombongan merasa dirinya, dihapus semua kebaikan waktu itu juga. Makanya hati-hati, jangan sombong, jangan merasa benar. Orang harus bisa menerima nasihat, ulah merasa benar sorak. Makanya kalau kita terlalu tinggi menghargai diri sendiri, nanti sewaktu-waktu ada yang ngezolim, menghina kita, sakitnya bukan main. Berarti diri kita yang terlalu tinggi menghargai diri kita sendiri. Alamatan setan. Setan mau mendengarkan apa yang menjadi saran dari orang. Setan mau merasa disalahkan. Setan. Manusia embung ngerasa salah, merasa bener baik. Nggak pakai helm disetop polisi. Coba kalau orang yang bener siap salah pak, aman aja. Ya jangan sampai bilang lagi cek polisi. Tapi lamun jelema ngerasa bersalah, salah apa saya pak? Kamu gak pakai helm, deket. SIM mana SIM? Surat. Kesel polisi. Guys, mau yang selamat, kudu merasa salah. Kita beruntung, terima kasih orang yang sudah memberikan peringatan, saran sama kita. Berarti nah kurang terjerumus kepada jurang neraka. Ulah piit ngeunah, fitnah moal ngeunah. Piit ngeunah. Makanya masjid mah paling hebat, masjid mah daripada gereja. Gereja mah diibaratkan ke burung bisa, burung gereja, burung masjid. Emang ngajak serius begitu, mau ngobrol, mau bagi dua ini sama.
bijak dalam menyikapi musibah. Seringkali manusia lupa bahwa sebenarnya dirinya berada di dalam limpahan nikmat. Terutama saat mengalami suatu musibah, kita cenderung lebih suka melihat hal yang tidak menyenangkan daripada menikmati anugerah Allah yang tiada terkira di dalam diri kita. Paling dimana kalau kita celaka masih mending kita selamat, padahal kaki patah, ini baret, masih beruntung dia masih hidup. Itu yang dimaksud Allah. Di dalam kita kepailit kitanya, susahnya kita, tapi kita bisa makan. Makan kita inilah anugerah yang paling tinggi daripada musibah kita di dalam kesulitan. Kalau kita terpuruk di dalam kesulitan tadi, ini malah akan terjadi kita kupur nikmat. Sementara diri kita masih bisa makan, diri kita masih bisa bernapas. Yang ada di benak pikiran di hati kita ini cuma ucing, rahasia meyauna. Pusing maksudnya ini. Lupa sedikit. Padahal orang masih kena makan, orang masih kena bisa hirup. Orang diberi cager, loba duit, hutang teboga, tapi irung diimpus. Irung di oksigen, awak diimpus, jubur diselang. Ayo duit numpuk miliaran, ngeunah moal. Jelas ya, saya duit mah tenang. Tenang ya, sehat. Sehat menjalani mental jarang. Malah nikmat yang bisa merasakan sehat itu orang-orang sakit. Baru berasa tuh nikmatnya sehat. Aing menang maksakeun we ja cager dipake ngaji mah. Terus mata kula pakai alasan tagering. Juri gitu. Aing teu kuat di tadi pada ngageder-geder panas tiris. Dihabiskan kurang karena urusan itu mending pakai kurang ker nyiar ilmu daripada pakai ker. Ma min musibatin yusabu bihadzal muslim illa kuffira biha anhu hatta saukati yusakuha. Tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim kecuali ia menjadi penghapus dosanya meskipun hanya tertusuk duri. Itu perhitungannya ku Allah. Sanajan ditajong doang kita ngapus dosa orang. Lain amin gawean sia. Geus teh ngabeda deui jeung ngahajam mah. Tapi eta ge lamun ikhlas. Namun sia nangegel we mah bangsat doang anjing doang. Terjadi ngapus dosanya daripada dibeuleuh seuneu neraka digantian ku Allah ka panjok duri kudu nama alhamdulillah ya Allah sudah dia sebagai gantinya panasnya api neraka karek dihapus dosa urang. Salah sudah awatin la sakibi ijabati da'watul madlumin wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladi. 3 dosa, 3 doa yang tidak diragukan terkabulnya, yaitu doa orang-orang yang dizolimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Maksudnya kalau kita dizolim, bukan doa orang zolim ngadoakeun setan supaya modal, lain. Orang yang terzolim ini dia udah dihina, dia mohon sama Allah untuk yang terbaik sama orang yang ngezolim. Nah itu yang dikabulin. Lain ngadoakeun kanu jadi hati supaya dia kira modal, dia kira susah, kira ini sedang ngarasakeun dia doang aing. Kalah ngasugihan tadi doakeun.
Jadi orang yang terzolimi, yang doanya dikabulkan itu mendoakan untuk dia diri sendiri atau dia mendoakan orang lain yang menzoliminya. Ya Allah, supaya dilemah lembutkan hatinya, diampunin segala dosa-dosanya. Dulu di zaman Rasulullah ada satu sahabat, bukan kiai, bukan ulama ibaratnya, hanya orang istilah pengembala, pesuruh. Cuman setiap kali ketemu dengan Rasulullah selalu diusap ahli surga, ahli surga. 4 sahabatnya penasaran, apa sih yang dikerjakan sampai Rasulullah mengusap terus ahli surga, sampai nginep Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, ingin tahu apa yang diamalkan sama dia. Dari mulai dia beranjak pagi sampai dia tidur lagi, sampai nginep, itu semuanya tidak pernah kelihatan dia ibadah yang khusyuk. Sampai akhirnya nanya para sahabat, apa kamu yang kerjakan? Nggak ada ngerjain apa-apa saya. Iya, tapi apa kok Rasulullah sampai mengelus-ngelus kamu ahli surga? Cuman itu doang, setiap kali saya mau tidur, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa orang yang menzolimi saya. Orang lain Orang baru. buang satu dia, moral dia. Kalau hewa orang mata kurang susah, batur nama senang. Anu ngajolin ka urang, aneh ya. Sakit. Sampai abi pernah tak ke polisi, bageula. Kebuka mobil jazz. Eta mobil jazz abi ka Jawa nong anak, mau ngeliat anak, karena Umi lagi nyusuin, sting bednya nong hari, jadi pakai jalur kengais anak bisa kagencet. Akhirnya jadi pakai di stop dah di Cipali. Abi nu mawa, geus dibayar deh tadinya, didendain 250. Oh istrinya deh. Bulan depannya Abi berangkat lagi, nggak bulan depan lah, minggu depannya berangkat lagi. Pas ngelihat polisi, kesel Pak polisi. Dia ingat tuh kemarin. Iya kesel Abi ya. Kesel tuh masih sama polisi. Eta kesel aing dihajar tronton. Seger bae. Astagfirullahaladzim. Ini semata ke cenah ulah kesel kan lamun urang Katolik. Umi ngamaga geus gandeng kan tidak apa-apa. Si mancilakan geus tah. Di Pekalongan lewat sedikit dari sebelum Pekalongan, jalan Pekalongan. Kalau dari sini sebelum Pekalongan ada patung polisi. Ingat pe aing. Dina palas pintu kereta. Eta inget teh bae karena kejadian aing tilang teh. Wasel bae dihajar deui bae ku tronton. Hareupna. Geus eta pantoburi bisa dibuka, nu hareup jebol. Sampai ka tronton geus dia mah buruh taliankeun bae. Bis kabur polisi cek aing. Ke dia didenda cek aing teh. Geus kabur aneh kan manehna ge. Aing nabrak aing di beta ganti cek. Geus berarti nyaman. Geus kan bisa kejadian 2 kali. Wah, 3 kali mah bi kami mah turu bae cenah lamun abi kesal teh mah cek Umi. Soalnya mau lagi urang ka Sukabumi balik nalek ka Paneglang. Tapi bisa gitu nih, paeh urangnya. Terus 2 kali diberi peringatan. Abi kesel di cenah ka polisi. Aing inget kan tilang eta. Nah, pas nek balik karena tacan aya tol ka Semarang lewat Brebes doang. Jalan sabelah dina pantura teh. Aya polisi. Ngeun poe direukna da kolot ieu mah. Di polisi itu cek Umi teh nya. Abi geus stop tah, geus eureun nangguan itu lah lewat karena jalan sabulana di bangun. Ngomong abi ka Umi. Henteu ieu mah. Bagir ieu mah. Beneran naon teh? Takut mobil anu geus asup dipundurkeun deui.
polisi pakai motor. Nek naon deui bae sih ieu, aing disebut panggil ongkos. Baru ngawal. Sing goreng aing dikawal kan itu masa Allah. Jadi gimana prasangka hati orang? Lamun orang kalau kitanya udah baik, malah berbaiknya dia akan lebih baik sama kita. Akhirnya ambil duluin. Yang udah masuk 2 momen suruh mundur. Abi yang dikawal. Abi yang dikawal masuk. Gara-gara punya hati sudah lebur baik. Karena udah diancam sama Umi. Lamun sekali dema, imam mau datang kapan hilang datangnya ke Sukabumi. Makanya 2 aja Bi, kalau dipanggil di Kiran. Yang ditolak Abi cuma 2. 1 di Palu sama di Sukabumi. Yang ketiganya di Balikpapan. Itu ditolak sama Abi. Ya. Jadi kalau panggilan pikiran orang dibawa ke Palu sama di Balikpapan dan di Sukabumi. Ada satu lagi dari Bintang. Pasti ditolak. Abi gak mau datang untuk hadir di tempat itu. Jadi kesimpulannya, wajar jika seseorang merasa sedih saat mengalami musibah. Akan tetapi jika ia tidak memanfaatkan musibah tersebut dengan baik, menyikapinya dengan baik, maka ia justru mengalami musibah. Itu bapak pun juga ada bicara kanan pamajikan, punya istri 4, yang 2 diambil leasing, jadi sisa 2. Kolektor. Karena gede teh. Matel gitu bang. Kasetoran. Maka ia justru mengalami musibah yang jauh lebih besar, yaitu kehilangan berbagai bonus yang terselubung dalam musibah yang dialaminya tersebut. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Jadi ujian, musibah itu tidak akan sebanding dengan apa yang Allah sudah janjikan hadiah bagi orang-orang yang sedang diuji mendapatkan musibah tersebut. Akan lebih besar hadiah dari Allah daripada apa yang sudah kita rasakan. Jadi yang pikir ada curiga, bisa terpaham soalnya ini. Paham? Haji Engkus ditipu ya main. Aing kemarin goreng hati kemarin. Malam Jumat kemarin temilu, jikiran temilu. Aing lihat ayah undangan dia. Terus kepikiran beta undangan nyalakeun. Gering lah tak ngomong nama. Nah Haji Engkus tahu nih gering kan awal itu ben. Jumat ini ketika tukang wuduk gitu ya macam nama. Biasanya kan ingat ketika tukang wuduk itu. Kita kaipikan sekarang kaipikan. Aduh, pandai undangan kayak naon nih bisa nyalakan doh. Barang jauh tadi digigit, oh alhamdulillah panjang umur sih ya dilatih. Haji Engkus ketipu. Yang rugi Haji Engkus apa yang nipu? Yang nipu. Karena sih ya. Ngomong banyak. Ngomong dong lu cager. Jadi sebetulnya kita itu sedang diajak bisnis sama Allah. Meong dikebiri. Yang gede yang ngebiri apa kucing? Yang kebiri. Yang dikebiri kan yang gede. Anu ngebiri nama kurung baik. Haji Engkus ngebiri kambing. Dikebiri kambingnya. Badan Haji Engkus apa kambingnya yang gede? Nah begitu. Orang yang ditipu itulah nanti yang besar. Ini jadi amin. Nya lamun ikhlas.
Innalladzina fatarani, siapa orang yang dizolimi, haknya diambil orang, haknya tidak dikembalikan, ikhlas kalian menerima segala pembagian dariku, aku yang ganti 10 kali lipat. Kalau ikhlas, rugi dong, tambah parah. Ada ibu-ibu di depan sana, uangnya iya ditanya, putar-putar, aing curiga, coba tanya ke neta, ibu-ibu kenal, kerenyaran duitnya lagi 10.000, digantian 20.000, tabu kira balik, ibu kan kita 10.000, tapi digantian 20.000, padahal ibu, nya, itu kira balik, nggak siapa maka diri, ibu-ibu naiknya mutarkan di hari, astagfirullahaladzim. Bukan naon deui, lamun kapendak mah nya sejadi 30.000. Astagfirullah. Siapa menang gede teh aing 20.000, non jalan 10.000 deui. Eta jelema doang kitu tah. Nu leungit 10.000 digantian ku Allah 20.000. Makina Allah ngelain 20.000 digantian lagi 2 juta. Leungit mah 10.000 tapi Allah siap gantian 10 juta. Kan siapmu kalau di 10 juta ya kekeh kayak karena 1 juta baik 10.000 baik atau tadi bikin lah 10 juta sian teu modal sia 10.000 aing gantian tah eta kena ngajak bisnis ka jelema anu ngarasa ditipu salah kalau urang poho koyor bae teh nyawa bisnis naon ngganti pandong kitu teh ganti inget bae wong anu bobeungeut nama eta hesek. Tapi lamun urang isi tempokun eta naon kebesaran Allah dan ngajak bisnis ka urang. Hiji urang kauntungan, urang keur diakui jelema iman, sabar lantar sia menang pendapat ti aing dia. Itu tah cek Allah. Padahal aing terburas dosa-dosa dia gara-gara sia ditipu sakitu. Padahal aing ngajak bisnis ka sia ieu. Dengar bisnis yang menaik buka untung, kudu buka modal ke? Ayo untung hayang sia, modal oga. Antum kumaha seperti haji empung modal 1 juta, digantian ku Allah 10 juta. Iya haji buka untung gitu, ngalimbah ge belum tentu. Rumah makan mah. Terdengar kita ngomong gitu ya. Emang dari apa itu katipu? Aing seueuh katipu. Untung aing geus nyaho sia. Jadi imbasnya balik ke aing garep deui aing mah. Aing menang gede pokona. Dari aing nulungan sampai nulungan sia ngadoakeun aing nya katipu aing. Di pancen aing katipu kene nya. Aing kudu ngaguru deui bae kieu. Tukang tipu katipu. Nasihat dari napandiri telat ya mah. Cicing bae lah kita tunjuk aja di ngomongin merek sih ya. Geus bukan mau loba be di dieu mah. Menipu lo ketipu. Nya, geus intina mah. Tadi teh ya, karena perjalanan hirup ieu urang mah ieu. Geus kurang orang bisa menyikapi nah moal kudu lila bro. Wari mah pan kita cecet kagajian kayak tanya si inget kayak teu si inget cenah. Tapi lamun geus teu nampa beungeut mah teu inget. Tapi teh mangarana burung antakan bener kabeh. Abi katipu 50 gram. Nya. Allah mayarna eta sampai kana sampai karena hampir 5 miliar lebih 50 gram emas kamu diduitkan kuari kakarake 50 juta 30 juta lah ayo digantian ku Allah eta sampai kan 5 miliar lebih kamu diuji-uji meuli tanah sabelah ngabangun ieu geus sia
saya mendingan doa kalau ya Allah sih enggak lain nipu abdi Gusti aja bisnis ulah. Ini nanti bisnis di Allah mah. Tiap celengan di Allah mah. Tolong jalan mahi. Ngenahan bisnis di Allah. Maka kayak meresep loh seperti ber. Ngenahan. Kalau warang mana? Atau mau asal guru ke pemajikan ini pak saya untuk korek mah. Bener be, bener. Bukan rasaan kau memang. Aduh, terus ngelepot deh itu pertanyaan. Aduh, jadi nanya lagi doang. Bantai. Dan ayah yang ada yang ditipu pemajikan. Curhat. Ini pemajikan ini copotan baik, terus mereka ongko pinter kodek, ditagihan baik. Woi, terus mereka emang ges, buruk sikut sih yang tadi. Iya, mereka tanya siapa yang ditanyaan? Mana di kamari, mana di kamari? Siang ngerokok, ngopi, di mana? Orang akan bagi duit yang utuh, terbuka isi. Salah ngomong gitu. Salah dia kan bener. Jadi lamun ku anak ku pemajikan eta mah infak sedekah jariah. Salah mah jadi saja kalau ukuran. Lalu ditanyakan, buat siapa usaha? Buat keluarga, anak istri. Siapa? Beneran? Jadi pemajikan korek. Gua dikorekin deui dah sia. Korek pemajikan. Lain di lamun bere burus atuh dasar nangge. Ai pemajikan goreng sia besok ngahina bae. Modalan. Hai pemajikan glowing skincare seberapa siap wae nanyakeun tanu warna beureum minta 350.000 pengalaman naik dengekeun mata kakuan tekan aja nggak ditipu bayi ya. Pemajikan itu sok bere duit, nggak beak. Mantak lamun geus saya teh langsung ditanyakeun deui cik abi ge lamun nek mere pemajikan. Nah mere geus kalau kowe ulah tanyakeun kamari mah. Lamun hayang lancar urang mah dibere ku Allah. Lancarkeun tah anu diamanahkeun ku Allah, anak pemajikan. Ieu mah atuh urang berebut kana pemajikan atuh Allah ge berebut deui. Seperti pada ngain, mun we nek leumpang ka mana mi? Ieu nganterkeun budak hayang ka mall heuh. Cabek man duit ulah balik. Gitu kami mah. Banyak lah dibalik itu sabaraha. 200.000, 100.000 balik. Jangan nyampe ka mall biar beli bensin. Paling sebalik itu kabur beak cit nyampe ka panas lagi. Guys, makanya naon nu geus kaetaan ulah sok diungkat-ungkit kamu kadaharan naon geus ulah angkatkeun bae geus lewat mah diputerkeun goreng kira kan itu ngaweuh di tangan ngabeuli itu geus masa lalu biarlah berlalu masa depan sedang menanti update status hari ini wow Dia mau cocok bayi. Dia cocok gitu cocok. kalau ditanyakan bukan pemajikan setan majikan jingkus
Jadi Gusti bae Pak menang. Jadi intinya karena pemajikan mah kesebutnya jariah. Jariah pemajikan. Bikin loba jariah nak bikin gede pemasukan. Yes, pokoknya jadi seharinya. Kalau seandainya anak istrimu senang, suami pun pasti bahagia. Tapi kalau suami bahagia, belum tentu anak istrimu senang. Yes. Ini orang pandang kau capek gawe anak seri senyum bahagia pan senang jadi capek hilang ngelihat anak bahagia ngelihat istri bahagia suami senang nempo pemajikan berubah lurus nempo hijau sedap nempo mana hijau udah basket please gestal ini semua itu bagaimana kan ini asal peak dari otaknya makanya senangilah istrimu Iya betul cocok. Ini jangan kudu geraan Iya. itu urusan Maju. ini pemetaan lowi kayak diramekan belum di Bandung ayo guru ngiring-ngiring ngobong nanti jadi lama yang juri kan kesiok yang mengeritui Eta mah abdi. ayo guru Bandung menanyakan kasih ya iya pengantin ke aing kemplon jadi kalau seandainya kita ada hati masih dendam dengan kejadian yang sudah Allah nabai bisa itu besar masih memaafkan. Coba dilunakan hati yang keras ini agar semua apa yang Allah janjikan segera ngalir terhadap diri kita. Menerima setiap pembagian dari Allah ini kunci kemaslahatan. Jangan ada dendam di hati kita. Rasulullah segitu besarnya, Rasulullah difitnah, Rasulullah diancam, dibunuh, disihir, ditimpukin, sampai dilemparin batu, sampai sobek segala macam. Tapi Rasulullah hatinya memaafkan. Makanya semuanya aman. Biarin dia mau nggak merasa bersalah, ditanya dia juga buang muka, bodoh amat. Kita yang penting melaksanakan perintah Allah untuk memaafkan. Adapun urusan kita nanti dengan Allah. Sekarang punya saya, nanti punya saya. Harusnya kan begini prinsip Rasulullah. Dia buruk, aku lebih buruk daripada dia. Dia jelek, aku lebih jelek daripada dia. Dia bodoh, aku lebih bodoh daripada dia. Ini orang hebat. Hati-hati kawan. Yang besar kepala ini yang gak bisa masuk helm. Makanya jangan besar kepala dong. Yang keras hatinya ini gampang mudah patah. Makanya hati lembutin biar halus, biar mudah mendapatkan
anugerah dari Allah. Kalau keras susah masuknya. Demikian ngacaprak kena ngomongnya kemana-mana. Pokoknya mah guys, tadi teh mumpung di bulan Rajab kita diberikan kesempatan umur, baik-baik menggunakan waktu kitanya, perbanyak kita baca Quran, ibadah sunnah, tahajud, salat duha, bersihkan hati kitanya, terus berharap sama Allah agar apa yang menjadi kebutuhan kita semua pun Allah turutin. Kalau ingin berubah nasib, perbaiki kita hubungan dengan Allah. Jangan merasa baik, kita masih banyak hal-hal yang belum kita bersihkan. Mulai muhasabah, menghitung diri, jangan terlalu menghitung orang lain. Mulai dari sekarang kita bersihkan, saling memaafkan, saling memaklumi apa yang menjadi kekurangan kita semua masing-masing. Itu yang Allah inginkan, Rasulullah pun menginginkan kayak begitu. Ikutin kemauan Allah, biar apa yang kita inginkan selalu Allah turutin. Jangan samakan manusia dengan pisang. Manusia punya jantung tapi punya hati. Pisang punya jantung tapi tak punya hati. Kita itu manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.